Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan untuk selalu beramal soleh, selalu memperbaiki diri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis tahsin, ya, kajian tahsin yang rutin setiap Sabtu malam Ahad. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Yang hadir mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, dan di pertemuan selanjutnya semoga bisa diberikan kemudahan untuk menghadiri belajar bersama, baca Al-Quran bersama. Semoga menjadi salah satu upaya kita mempertanggungjawabkan waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk hal yang Allah ridhoi. Sebelum kita mulai, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai ayat ke berapa Pak? 90, sekarang 91 ya. Maka silakan dibuka ayat 91 halaman 14. Al-Quran yang sama halaman 14. Yang jauh mendekat, yang sudah membawa Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya. Sebelum kita masuk, kita sampaikan kembali murojaah pelajaran yang sudah kita mulai kemarin, yaitu makharijul huruf dari ujung lidah. Yang ujung lidah terakhir kita bahas, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya ada 3, apa saja Pak? Larona bertemu langit-langit. Kalau ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas terakhir, tak dan po. Satu lagi, tidak benar. Kalau larona itu sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Sekarang kemarin ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Kalau gigi kan ada gigi seri, gigi geraham, gigi taring, begitu ya. Apalagi gigi susu. Gigi susu ya benar ada. Copot ya. Gigi geraham, maksudnya gigi geraham. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas, tempat tumbuhnya gigi. Itu namanya gusi, tapi deketan gusi. Dia tempat tumbuhnya gigi. Hurufnya ada 3. Ya, to, da, ta. Ada 3. Po. Yang beda huruf to itu tebal atau tafkhim. Yang dal dan ta
tipis atau tarkik. Tok dan dal qalqalah. Qalqalah. Mengeluarkannya itu dengan pantul. Dia harus disukunkan dulu coba. Apo. Dia mengeluarkan huruf to dengan pantul. Huruf dal dengan pantul. Ada. Apo. Ada. Kalau disukunkan apo. Ada. Kalau ta dia bukan mantul tapi bernafas, keluar nafas. Nafas. 3 huruf ini disebut dengan huruf syiddah. Suaranya tertahan. At harus keluar tanya. Dia nggak boleh qalqalah, bukan at, tapi keluarnya dengan nafas. At. Ya, hamas ya. Nanti masuk pelajaran sifat hamas. Yang to dan dal ini tertahan juga. Ak. Keluarkannya bukan dengan hamas, bukan dengan nafas, tapi dengan qalqalah. Mengeluarkannya dengan qalqalah. Kenapa kok tertahan Ustaz? Kenapa suaranya berhenti? Karena tertutup rongga untuk keluarnya suara. Saat ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas, suaranya hilang. At. Mati. Maka mengeluarkannya harus dengan cara masing-masing sifat. To dan dal sifatnya qalqalah, ta sifatnya hamas, keluar nafas. Sama seperti huruf yang lain, huruf qaf, huruf kaf, huruf syiddah. Nanti kita belajar materi syiddah. Ada 8 huruf, ajid qatim bakat. Huruf syiddah itu semuanya tertahan suaranya. Ak, o, tertahan. Ak, nafas. Terus aj, tertahan suaranya. Karena rongga mulut yang dimiliki manusia itu akan tertutup kalau mengucapkan 8 huruf syiddah. Besok akan kita bahas syiddah kalau sudah selesai makhraj. Yang bertemu dengan pangkal gigi ini to dan ta, 3 huruf. Ada yang bertemu, ada yang makhrajnya di pangkal lidah. Di pangkal lidah tertutup pangkalnya karena qaf dan kaf. Maka mengeluarkannya dengan cara pantul atau hamas. Kemudian nanti ada namanya huruf yang selanjutnya huruf jim, huruf ja. Ketika dia disukunkan, dia tertahan karena di tengah lidah. Jim di tengah lidah. Kemudian satu lagi hamzah. Ada di bawah. A. Berhenti suaranya. Maka dia disebut dihukumi dengan syiddah. Nanti akan kita bahas 8 huruf. Tapi ini menjadi murajaah pelajaran kemarin. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas itu ada 3. To, dal, dan ta. Masing-masing punya sifat yang berbeda. To dan dal itu sifatnya qalqalah. Keluarnya dengan pantulan. Ta sifatnya keluar nafas. Keluarnya dengan nafas yang dikeluarkan. Kalau di ayat itu ayat yang ada taknya ayat apa Pak? Iya, tabbat bat. Namun jangan sampai ini banyak yang agak kurang tepat dalam pengucapan hamas. Kebanyakan hamasnya sampai becek. Tabbac ya ada bac. Enggak bac ya. Tapi bukan C. Tapi yang keluar hanya nafas. Tabbat bat. Nafasnya saja yang keluar. Enggak berlebihan. Baik, kita baca ayat ke-91. Monggo jenengan perhatikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Iya. Lu-nya nggak boleh ada tanda petik. Oh lu, tapi datar landai. Oh lu. Kalau tanda petik mengharuskan jenengan hadirkan hamzah. Tidak boleh dikasih tanda petik. Saya ulangi sekali lagi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Iya. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Iya. Yak itu napasnya ya. Yak ada napasnya amas. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Iya. Dengungnya istiqomah in kuntum mu'minin. Jangan buru-buru ya. Itu ikhfa hakiki idgham mimi. Dengungnya sama. Dengung itu usahakan dengung lebih panjang daripada maqabi'i. Jangan buru-buru. In kuntum itu buru-buru. Saya ulangi sekali lagi. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Iya, bagus. Baik, bareng-bareng. Wa idza 1 2 3. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in
nanti sempurnakan. Catatan yang pertama, kalau dia huruf-huruf akhir yang panjang 2 harokat tidak boleh mentok menghadirkan tanda petik atau hamzah. Qalu, lu, jangan qalu, lu, gitu. Dilandaikan lu, jangan medok, aja medok begitu ya. Kemudian yang kedua, hamas jangan dilupakan untuk huruf kaf dan ka. Yang ini kaf sebagai pembeda. Bima unzila alaina wa yak, bukan wa yakfuru, itu kurang keluar nafasnya. Selanjutnya, bima wara'ahu wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum. Nanti istiqomah dengungnya jangan sampai yang satu didengungkan, yang lainnya malah buru-buru tidak berdengung. Istiqomah yang awal dengung, kedua dengung, di akhir juga usahakan harus berdengung. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hukum-hukumnya monggo diperhatikan. Wa idza matabi, panjang 2 harokat, tidak boleh lebih karena nanti bisa masuk jaiz atau wajib. Tidak boleh kurang karena bisa jadi dia pendek. Wa idza qila, itu sudah pendek, dipanjangkan 2 harokat. 2 harokat itu gampangnya 1 kali ayunan. Kalau di Anbu'a itu 1 alif sama dengan 2 harokat. Idza, za. Kalau kepanjangan, idza ki, itu sudah kepanjangan. Itu tidak diberikan haknya. Idza qila lahum a. Jadi 1 kali ayunan saja cukup untuk menghadirkan hukum matobi'i 2 harokat. Selanjutnya matobi'i sama matobi'i walaupun bentuknya berbeda. Lahum a. Izhar dulu, izhar apa? Syafawi, hukum mim sukun idhar syafawi, dilarang dengung karena izhar jelas. Hum a, jangan hum a, itu sudah berdengung, itu khotok, salah. Mat badal, alif berharokat fathah panjang badal dari alif yang dihilangkan. Fathah panjangnya menjadi badal, menjadi pengganti bagi alif yang dihilangkan. Minum, bima'ah, majais, munfasil, anza, ikhfa, hakiki, dengung ya. Ini anza, dan dengungnya ikhfa samar. Jangan sampai dengungnya seperti idgham bi gunah. Tapi sabar. Anza, bukan Jangan semuanya jadi Bedakan ikhfa. Ikhfa itu samarnya masuk ke huruf setelahnya. Bukan idgham. Idgham yang masuk melebur hilang hurufnya. Kalau ikhfa itu samar. Contoh huruf za, nun ketemu za. Anza. Za, nanti kita pelajari za itu di ujung lidah dekat gigi seri bawah. Dia nggak nempel kemana-mana. Ujung lidahnya ngambang. Coba jenengan rasakan. Anza. Kalau masih nempel ujung lidah nempel ke ujung gigi, nanti jadinya za yang tipis.
Ini za, za. Coba. Anza, anza. Dan dia termasuk ikhfa yang jenisnya ausat, pertengahan, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, ya pertengahan. Jadi suaranya tidak dan juga tidak en, bukan atau eng, bukan juga en. Kalau ini lebih ke dalam, dekat tenggorokan, yaitu pangkal lidah, qaf. Min qablikum, coba. Min qablikum. Qul in kuntum. Kaf dan qaf dia paling jauh. Ikhfa'nya yang paling jauh. Yang paling dekat 3 huruf ini. Mintini. Minti. Itu nunnya kerasa banget. Kalau 3 ini nunnya terasa banget. Anda dan Anda, tempelkan saja ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Jadi untuk mengucapkan nunnya sesuaikan dengan huruf apa. Kalau huruf za maka ngambangkan ujung lidahnya. Anzala, ngambang, jangan masuk ke dalam pangkal lidah. Bukan juga bukan ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas seperti 3 huruf ini. Jadi anza, antara nun dan antara n dan dia di baina-baina, di sini dia. Tadi ya. Zalallahu matobi'i, tafkhim dan alif lam syamsiyah. Lu nu'minu bima'u. Jaiz munfasil, boleh 2, 3, 4 atau 5. Afdalnya samakan seperti mat wajib muttasil supaya tidak keliru. Unzi, ikhfa apa Pak? Hakiki. Alai, lain, jangan alai. Alaina, unzila alaina. Ini dihilangkan ini. Ara'aital ladzi, jangan jadinya dalam qiraah Hafs yang kita belajar sekarang, Al-Qur'annya pun Al-Qur'an Utsmani, itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Cuman 1 di kalimat bismillahimajreha. Bismillahimajreha aslinya majroha, tapi dia dibaca antara fathah dan kasroh. Jadi miringkan namanya imalah. Nanti akan kita pelajari istilah-istilah dalam Al-Quran. Imalah itu memiringkan bacaan jadinya majreha. Selain bismillahirrahmanirrahim nggak ada huruf dalam qiraah Hafs. Tapi qiraah yang lain, nanti qiraahnya Qalun, ada qiraahnya Warsh, itu nanti ada memiringkan bacaan. Wadduhi wallaili idza saje, qul a'udzu birabbin nas. Ya, orang-orang Afrika benar, orang-orang Afrika rata-rata yang bacanya seperti itu. Tapi kalau qiraah Indonesia yang pakai mazhab qiraahnya Imam Hafs itu tidak menggunakan kecuali di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan buat sendiri. Saya pengen kata ara'aital ladzi,
unzila alaina. Itu nanti tidak. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Itu yang gitu nanti dihilangkan. Untuk lain tidak dan kalau waw bukan o. Waw sukun laukanu bukan laukanu. Iya. Contohnya di yang banyak salah itu 30 apa itu, Pak? Oh iya, Maliki yaumiddin, yaumiddin. Jangan yaumiddin ya. Bukan o tapi o. Bukan tapi i, bukan o tapi o. Ya, Maliki yau. Baik, selanjutnya itu untuk lain. Matabi wa yakfuru bima bukan bima wara'a wajib mutasil karena ada layar bertemu dengan hamzah. Bukan masilah, bukan qasirah. Tawilah yang ada layarnya, qasirah yang tidak ada layarnya. Tawilah yang bertemu dengan hamzah, qasirah yang tidak bertemu dengan hamzah. Ustaz, itu ada hamzahnya, tapi bukan di belakang, namun di setelah di depan. Wahwal alif lam qamariyah haqqu musaddiqan li. Idgham bila guna, hurufnya 2 apa saja? Lam dan ra. 5 ma'ahum, waqafnya qala, al waqfu aula, berhenti lebih utama. Qul falima taqa, qala sugra tulu na'ambi iklab. Mimnya mim iklab karena mim berdiri. Mim yang tidur baru namanya ada tanda mim kecil di situ, nggih? Ya, namanya kalau mim tidur waqaf apa, Pak? Kalau mim berdiri iklab. Kalau mim tidur namanya waqaf apa? Harus, lazim. Kalau wajib nanti dosa. Harus. Walaupun nanti di sini kadang-kadang beda Al-Qur'an, beda penempatan. Kadang-kadang di Al-Qur'an Indonesia ada tanda ini, tapi di Al-Qur'an Arab tidak ada. Itu namanya harus, bukan wajib ya. Harus berhenti. Oh, apa bedanya Ustaz harus dengan wajib? Ya kalau wajib kalau nggak dikerjakan berdosa, itu kalau hukum fikihnya seperti itu. Kalau harus dianjurkan, tapi lebih dianjurkan lebih gitu ya. Lebih dianjurkan. Selanjutnya biya'ah wajib muttasil Allahi maqtabi'i tafkhim alif lam syamsiyah minqa ikhfa hakiki. Nah ini masuk ke bagian ikhfa yang abad, yang jauh. Minqa masuknya di dengungnya itu suaranya ke suara minqa di pangkal lidah. Qab qalqala sugra lu'inku ikhfa hakiki kuntu ikhfa hakiki tummu idgham mimi atau idgham mutamassil lain atau
Idgham syafawi gunnah kalau tidak bertemu mim sukun. Kalau mim tasdid saja gunnah. Mukminin mad arid li sukun. Perhatikan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa attakhadhtumul ijla min ba'dih. Suaranya kemana nih? Kepanjangan ya. Baik, kita berhenti di semata khotum. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa attakhadhtum. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa attakhadhtum. Iya. Summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Saya ulangi sekali lagi. Zalnya jangan dipantulkan. Takhadhtumul, jangan takhadhtu. Takhadhtu. Tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Iya, bagus. Bareng-bareng walaqad. 1, 2, 3. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Catatannya yang pertama qalqalah. Walaqad dal ba sama jim dipantulkannya kalau bisa maksimal de kalau dal de kalau ba be de be walaqad coba jangan walaqad tapi walaqad. Iya, jangan sampai ditahan. Walaqad qul huwallahu ahad. Tapi dipantulkan. Ad. Qul huwallahu ahad. Qad. Walaqad ja'akum Musa. 1, 2, 3. Walaqad ja'akum Musa. Iya. Jangan sampai ditahan suaranya atau walaqad itu tidak mantul, harus dipantulkan. Bil bayyinati summa attakhadhtum. 1, 2, 3. Bil bayyinati summa attakhadhtum. Untuk iya suk, iya bertasdid dan waw bertasdid ada namanya nabr. Nabr itu ada 5 posisi, 5 kondisi. 5 kondisi diantaranya iya dan waw bertasdid. Nabr itu memberikan tekanan di satu huruf, satu kalimat tertentu. Waw dan ya, iya, awwa. Di sini tadi ada bayyina, itu dinaberkan saja. Bayyina, jangan bayyina. Itu nanti kurang jelas ya tasdidnya. Fungsi naber itu menjelaskan kondisi huruf yang tersembunyi. Ada ya dan waw bertasdid, ada huruf tersembunyi. 1 waw, 1 ya. Yang tersembunyi yang digabungkan menjadi tasdid.
Ini satu kondisi. Kondisi yang lain nanti ada kondisi nabar, nantilah masuk penjelasan setelah makhraj. Nanti malah kebanyakan muntah-muntah, nggak ada yang masuk. Tapi ini nyinggung sedikit karena supaya nanti membedakan mana yang tidak bertasdid, ya yang tidak bertasdid, ya yang cuman bertasdid, dan ya bertasdid plus berdengung. Ya tidak bertasdid, ya yang bertasdid, dan ya bertasdid juga berdengung. Ini nanti kalau nggak diperhatikan benar-benar, nanti ada hal yang tidak diberikan haknya. Nah di sini cuman dinaberkan, ditekan saja tanpa berdengung. Bayyinati, coba. Bayyinati. 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 Ya. Selanjutnya huruf zal jangan dipantulkan. Summa takhadtum. Summa takhadtum. Takhal suaranya tetap ada ya, karena rohwah. Suaranya tetap suara landai, tapi tetap hidup suaranya. Khal, seolah-olah kalau dilanjutkan nggak berhenti. Khal, gitu. Tetap ada suara yang mengalir. Summa takhadtum. Summa takhadtum. Jangan berhenti. Takhadtum, jangan. Karena nanti itu namanya idgham, masuk huruf ta. Summa takhadtum. Jangan berhenti seperti itu, tapi napasnya suaranya tetap ada. Summa takhadtum. 1, 2, 3. Summa takhadtum. Iya. Kurang lebih seperti itu. Tempelkan ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Summa takhadtumul ijla min ba'dih. Summa takhadtum illa bimithlihi. Min ba'dihi wa antum zalimun. Min ba'dihi wa antum zalimun. Iya, ba'dihi. Ainnya dinaikkan ke tengah tenggorokan, jangan di bawah tenggorokan, bukan ba'dihi tapi naikkan ba'dihi. Min ba'dihi wa antum zalimun. Min ba'dihi wa antum zalimun. Baik, hukumnya Bapak dan Ibu. Yang pertama walaqad. Qalqala sugra jaa, wajib muttasil, panjang 5 harokat, 4 atau 5. Kummu, idgham muttamassil lain atau idgham mimi atau idgham syafawi. Mu sa bil. Bukan, yang munabarnya bayi. Iya, ya tasdidnya bukan bilnya. Kalau bilnya alif lam qamariyah. Ini bayi, bayinya baru nabar. Bayyina matabi tisum gunna mattakhadtumul alif lam qamariyah ija. Qalqala sugra lamim ba. Iklab, ini gampang sekali iklab, satu huruf to plus ditandain dengan mim kecil. Ba'dihi silah qasirah wa antu ikhfa haqiqi tumza izhar syafawi limun mat adil sukun. Satu ayat terakhir kita selesaikan halaman ini. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa iz akhadna
Iya, ini perpindahan of dengan kaf banyak ini karena bersandingan. Ya, pangkal bagian dalam langsung pindahkan ke pangkal bagian luar. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. 1 2 3. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim. Wa ushri syanya besar wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Iya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Iya. Kita baca bareng-bareng terakhir ya. Wa id akhadna 1 2 3. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi terbaru itu ya paling ya naber ya. Kalau yang lainnya ikmulangi. Naber 2, waw tasdid dan ya tasdid. Kalau yang kemarin makharijul huruf ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas ada 3. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kurangi mohon maaf. Astaghfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.